sholat yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan wajib diqodho. Kalau umpama tak diqodho-qodho sampai mati, apakah bisa digantikan dengan fidyah? Ini beda pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tidak ada itu fidyah sholat, yang ada fidyah puasa. Baik, tapi ada yang meriwayatkan Imam Subki melakukannya bagi kepada sebagian kerabatnya. Tapi yang dilakukan Imam Subki pun dua versi. Ada yang mengatakan yang dilakukan Imam Subki itu menggantikan sholatnya, bukan memfidyahi sholatnya. Tapi ada versi lain mengatakan yang dilakukan Imam Subki adalah memfidyahi sholatnya. Nah, umpama kita lihat ada orang melakukan hal itu, berarti dia mungkin taklid kepada Imam Subki, yaitu terserahlah. Walaupun yang mu'tamad dari ulama-ulama yang bermazhabkan Imam Syafi'i, yang ada fidyah itu adalah fidyah puasa. Wajib bagi ahli waris melakukan fidyah puasa buat almarhum jika almarhum itu ada harta yang ditinggalkannya. Harta ini nggak boleh dibagi, karena baru dilaksanakan faraid atau bagi-bagi warisan min ba'di wasiyati yusi biha audain, setelah dilaksanakan wasiat atau setelah dilaksanakan hutangnya dari harta yang ditinggalkan almarhum. Bayar dulu hutang-hutang almarhum kalau ada. Nah, hutang ini tidak harus berkaitan dengan sesama manusia. Baik utang kepada manusia laksanakan, begitupun hutang kepada Allah. Apa hutang ke Tuhan? Salah satunya fidyah puasa, itu hutangnya. Karena siapa-siapa yang meninggal masih ada qodhoan puasa yang belum dibayar, maka wajib dikeluarkan fidyah dari harta yang ditinggalkan almarhum. Apabila ayahnya meninggal, hartanya ada, anaknya nggak melakukan itu, kemudian bagi-bagi harta, haram itu anaknya bagi-bagi harta. Karena ayatnya jelas, si Polan dapat sekian, si Polan dapat sekian, ujung ayatnya mim ba'di wasiyati yusi biha audain, setelah dilaksanakan wasiat. Kalau ada wasiat almarhum, laksanakan dulu wasiatnya. Paling banyak wasiat itu 1/3, nggak boleh lebih. Nah, 1/3 itulah laksanakan. Nah, itu hutang kepada Allah, itu wasiat itu. Begitu juga hutang dalam bentuk fidyah ini. Jadi bayar dulu, baru sisanya bagi-bagi sesuai dengan faraid itu. Jadi kalau nggak dibikinlah fidyahnya, nggak dilaksanakan wasiatnya, tiba-tiba dibagi-bagi sama ahli waris, haram itu ahli waris bagi-baginya. Seperti itu. Kalau ada harta peninggalan, kalau nggak ada harta peninggalan macam mana? Malah dia ninggalkan utang. Ninggalkan utang namanya si ayah tadi. Ya udah. Dulu seorang datang ke Rasulullah, dia bilang begini, ya Rasulullah, ibuku meninggal, padahal waktu hidup dia sudah wajib haji, tapi tak dilaksanakannya sampai akhirnya meninggal. Apakah boleh aku melakukan haji untuknya? Lalu Rasulullah bilang, bukankah jika ibumu punya hutang, kemudian dia meninggal, kan engkau yang paling layak membayarkan hutang ibumu. Nah, begitu juga lah ini. Nah, badal haji ini kan kira kewajiban almarhum semasa hidupnya, tapi nggak dilaksanakan, maka wajib anaknya melakukan badal haji.